Good morning, class. How are you? Okay. Let me call you one by one. 10, 3. Ahmad Rifaid, Alia Rahmilia Iswara, Anita Rahayu, Asri Astuti. Okay. Silent please, diam. Ayu Ariska Tiara, Dede Cynthia Ajahra, Cici, Dewi Arafah, Dewi Rahmayanti, Elis Nasana, Irma Octavia, Ita Pramudita, Ivan, Yuri, Diki Suryadi, Disnawati, Maya, Melania, Muhammad Rizki Ramadan, Musalamuddin, Muhammad Nurdin Basuni, Nabila, let's dulu. Sit down please. Sit down. Okay. Nabila, Nenek Marliana, sit down, Neng. Sit down, girl. Nurdiana, Nuryani Sri Rahayu, Reski Rahmatullah, Rika Anissa, Rizky, Sanggita, Sartika, Seftia, Cynthia, Siska, Sri Nur Aini, Sik, Syifa Miftahul Jannah, Vidiani, Yoga, how are you, Yusuf Maulana, Yusuf Maulana. Okay, you may distribute those books to your friends. Okay, distribusikan, bagikan. Satu kelompok boleh satu, boleh dua. Gimana? Ya,
brush up your mind about the last topic. What was the topic? Apa itu topiknya? Descriptive. Okay, descriptive. Silent, please. Would you please close the door? Descriptive text. Okay, I want to brush up your mind on descriptive text. What is descriptive text? Kita boleh? Yang keras louder. Okay, to describe people, certain places, or things, ya. Mendeskripsikan atau menggambarkan seseorang, suatu tempat, atau benda as detail as possible, sedetail mungkin, guys. Paham tidak? Jadi kalau kita ingin menulis sebuah tulisan atau sebuah karangan yang berbentuk deskriptif atau yang namanya deskriptif, maka kalian harus tahu definisi dari deskriptif itu sendiri apa. What is the definition of descriptive? First, you have to know the definition of descriptive text. Sudah tahu itu definisi descriptive text, bahwa descriptive text itu fungsinya karangan hanya untuk menggambarkan, menjelaskan seseorang, menjelaskan benda, menjelaskan suatu tempat atau lain-lainnya secara detail. Misalkan saya akan membuat sebuah karangan deskriptif mengenai siswa saya yang namanya Sanggita. Saya punya seorang siswa bernama Sanggita. I have a student. Her name is Sanggita. Maka saya akan menggambarkan Sanggita sedetail mungkin, mulai dari gaya dia bicara, gaya dia belajar, kesukaan dia apa, all about Sanggita. Yeah, start from her hobbies, her age, her physical appearance, tampilan fisiknya, all about Sanggita. Semuanya tentang Sanggita. Ya. Maka kalau kita ingin menuliskan tentang Sanggita, mendeskripsikan Sanggita, misalkan apa yang harus pertama kita lakukan? Struktur yang ada, struktur teks yang terdapat dalam descriptive text itu apa strukturnya? Text organization, identification. Nah ini, maka first of all, you have to write down the identification. Pertama-tama harus tuliskan identifikasi. Apa sih itu identifikasi? What is identification? Pembukaan. Jadi kita akan menggambarkan apa? Kita akan menggambarkan siapa? Kita akan menggambarkan Sanggita. Saya ingin menggambarkan Sanggita, ingin mendeskripsikan Sanggita. Maka pertama-tama pasti Sanggita boleh menggunakan I have a friend misalnya. She is Sanggita. Atau boleh dengan menggunakan pembukaan apa saja. Ya, yang penting tidak boleh keluar jalur. Tidak boleh keluar dari jalur itu. Ngarangnya, tuliskannya tentang Sanggita, tiba-tiba muncul si Maya. Nggak boleh, tetap Sanggita saja. Mulai dari apa dulu nih kita nih menuliskan Sanggita? Tampilan fisiknya, her physical appearance-nya. Sudah itu hobinya, her hobbies. Sudah itu kebiasaannya, her habits, dan lain-lain. Setelah itu kan apa? Setelah kalian tuliskan identification, tuliskan description-nya. Nah ini di sini tadi, ya dituliskan deskripsinya tadi. Mulai dari physical appearance-nya boleh, mulai dari mana saja boleh. Ya,
start from anywhere about Sanggita. Mulai dari mana saja tentang Sanggita. Boleh mulai dari tampilan fisiknya. Kan Sanggita itu kurus, tapi dia tinggi. Misalkan Sanggita is thin, but she is tall. Gitu kan? Sanggita memakai kerudung. Sanggita uses the veil. Sanggita memakai kerudung. Sanggita menyukai pelajaran bahasa Inggris. Misalkan Sanggita loves English. Lain-lain sebagainya. Detailkan, rincikan mengenai Sanggita. Maka perincian itu kalau kita namai itu masuk ke dalam description. Ya, setelah description masuk apa lagi? Ada? Sudah. Jadi ada dulu. Cukup identification, cukup description. Itu bagian dari descriptive text. Ya, identification and description are the text organization of descriptive text. Nah, sudah tahu nih unsur pembentuk dari teks deskripsi. Bahasa Inggris mengenal tenses, gitu kan? Maka tenses yang digunakan adalah simple present tense. Ya, simple present tense. Maka verb ke-1 yang harus kalian gunakan, atau verb ke-1 ditambahkan s atau ditambahkan is untuk subjek i, she, it. Paham? Paham tidak? Insya Allah. Kalau sudah paham, if you have already understood about the descriptive text, let's go to chapter 7. Kita berangkat ke bab 7, chapter 7. What page? Halaman berapa? 103. Halaman 103, guys. Have you opened page 103? Sudah? Okay, here we go, guys. Chapter 7. It was a memorable event. It was a memorable event. Itu merupakan kejadian yang memorable, yang tidak bisa dilupakan. Memorable event, kejadian yang tidak bisa dilupakan. Nah, kalau kejadian yang tidak bisa dilupakan, artinya kita akan bergerak maju. Bagaimana caranya menulis sebuah karangan atau sebuah tulisan yang namanya recount. Kita akan mempelajari teks yang namanya recount. Ya, maka recount, sekali lagi, recount itu adalah sebuah jenis teks di mana teks itu berisikan tentang pengalaman-pengalaman yang pernah kalian alami di waktu dulu. Ya, pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang pernah kalian alami di waktu dulu itu dikatakan sebagai text record. Nah, dalam chapter 7 apa yang akan kita pelajari di sini? What is on this chapter? Apa sih yang ada di chapter ini? First, we are going to study about recount text. Kita akan mempelajari teks yang namanya teks recount tadi. Ya. Lalu berikutnya, teks recount itu menggunakan tenses past simple atau simple past, menggunakan past tense, past continuous tense, past perfect tense dan lain sebagainya. Tense itu berbentuk past semua, lampau. Karena kan menceritakan kejadian-kejadian di masa lalu. Retell the past experiences. Retell your past experiences. Jadi menceritakan ulang kejadian-kejadian yang sudah kalian alami di waktu lampau.
Ya. Nah, kita juga akan mempelajari past continuous tense. We are also going to study about the past continuous tense. Kita akan mempelajari past perfect tense. Past perfect tense is also the part of this tense, bagian dari tenses ini. Adverb of time, place, and manner. Kita akan mempelajari adverb of time, keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan cara. Pronoun, kata ganti, sudah. Nah, ini semua tentunya tidak akan bisa terselesaikan untuk satu kali belajar. Maka kita akan membahas apa itu recontext. We are going to discuss about recontext first. Then, if we have some more time, we are also going to discuss about past simple tense, and we are also going to discuss about past continuous tense. Past perfect tense, adverb of time, pronoun, next session, next meeting. So far, is there any question? Ada pertanyaan, guys? No? Okay, recount text. Here we go, recount text. So recount text is a text which retells events or experiences in the past. Jadi teks yang namanya recount itu apa? Menceritakan ulang pengalaman yang kita alami di masa lampau. Good. The purpose of recount text is to tell the reader. The purpose of the recount text is to tell the readers what happened in the past through a sequence of events. Jadi fungsi tujuan kenapa dibentuk teks ini, kenapa kalian ingin menulis teks ini? Pasti ada tujuannya. Kenapa kalian ingin menulis cerita ini? Pasti ada tujuannya. Kalian menuliskan mengarang pengalaman-pengalaman kalian ketika berlibur ke rumah nenek kalian, misalkan di Jogja waktu lebaran, misalkan seperti itu. Disuruh oleh guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris. Maka menceritakan pasti lampau kan? Nah, itulah yang dikatakan sebagai recount dalam bahasa Inggris. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menceritakan kepada pembaca. Ngomong ke deui lah. Kalau kita kamari lebaran kamari orang nggak itu misal ke Jogja, ke Malang, bisa ke Jogja. Kita ke Jogja kemarin sama keluarga saya. Itu kan kalau secara oral, kalau ngomong itu kan kalau kita ngegosip, menceritakan apa yang kita alami kemarin secara lisan, itu sebenarnya kalau itu dituliskan berbentuk teks, maka itu adalah pernah kan kalian bercerita, kemarin orang ke Ramayana, di Ramayana berdiskon. Nah, itu kan sering cerita kayak gitu kan? Orang kemarin main bola, pas main bola di mana? Ininya amplop jeung mantan. Itulah kalau itu kalian tuliskan di dalam secari kertas, sebuah kertas ya, itu maka cerita kalian itu dinamakan recount. Dalam bahasa Inggris mah harus menggunakan tenses ya. Tadi tense adalah past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan lain-lain sebagainya. Dan tensesnya pas-pas semuanya. Itu tujuannya. Kita kan menceritakan apa yang kita alami kemarin ke orang lain. Ya itu kan tujuannya kan, ingin menceritakan, tapi ini dalam bentuk tulisan gitu. Kalau dalam bentuk oral, obrolan biasa ya kita ya
Tapi bukan gosip ya pengen seolah-olah kita pengen menunjukkan sesuatu gitu kan. Kemarin kelurahan kamu mau lebih kaset di kurang gitu ya seperti itu. Nah oke, paham kan mengenai misalnya dari teks itu ya, teks recount. Nah teks recount itu ternyata memiliki jenis-jenisnya ya. Teks recount itu ada beberapa jenis, ada beberapa macam. Oke. So here we have personal recount. Jadi recount pribadi, menceritakan pengalaman pribadi seperti tadi bermain bola. Si Eta mau kamu anyar, kamu anyar lebih kaset lebih kurang. Nah itu namanya personal recount. Lalu ada yang namanya factual recount. Jadi recount yang sifatnya fakta, ya, yang sifatnya fakta. Jadi kalau personal recount itu bisa imajinatif, ya, bisa nyata. Itu kalau personal recount. Tapi kalau factual recount ya memang benar nyata. Lalu ada yang namanya imaginative recount, khayalan, ya. Lalu ada yang namanya historical recount. Nanti personal recount, factual recount, imaginative recount, dan historical recount selanjutnya ya sudah saja akan dikatakan sebagai recount. Karena personal recount pun pasti ada yang namanya dibumbui oleh khayalan-khayalan kita. Ya, historical recount pasti juga berhubungan dengan factual recount. Karena kan sejarah menggambarkan ulang sejarah kejadian tentang di rawa buaya, di rawa yang ada di rawa Kerta itu rawa gede. Ya, kalau kalian ingin menemukan seperti itu, maka itu harus berdasarkan fakta. Jadi kalian harus ada sumbernya dulu. Ya, seperti itu. Coba kalian buka halaman 113. Please go to page 113. Okay? Have you found 113? Okay, so then go back to the whiteboard, kembali ke whiteboard. Ingat, kalau dalam descriptive text unsur-unsur pembentuknya hanya ada dua, yaitu identification dan description. Tetapi dalam recount, struktur teksnya itu terbagi ke dalam orientation. Pertama yang harus kalian lakukan adalah tuliskan dulu orientationnya. What is orientation? Pengenalan tokoh. Ya, pengenalan tokoh. Orientation, introducing the participants, place and time. Jadi kalian itu tuliskan dulu pelakunya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan. Ya, jadi setting and plot hampir mirip dengan naratif ya. Ya, itu orientasi itu harus ada seperti itu. Lalu berikutnya yang harus kalian lakukan adalah event. Tuliskan kejadian-kejadian. Start from the beginning to the end of the story. Mulai dari awal cerita sampai ke akhir cerita. Maka ini event. Describing series of events that happened in the past. Menggambarkan rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi pertamanya apa dulu peristiwanya, keduanya apa, ketiganya apa, peristiwa keempatnya apa, dan seterusnya. Kalian sequenskan, rangkaikan berdasarkan urutan waktu kejadian. Ya, tidak boleh mencela-mencelek. Jadi harus pertama, misalkan kita pergi ke ke kebun raya Bogor. Ya, Bogor Botanical Garden misalkan seperti itu. Maka pertama-tama saya bangun jam 5 subuh mempersiapkan semua perlengkapan, lalu saya kumpul di sekolah, lalu jam 7 naik bis berangkat dari sekolah dan sampai di tujuan itu seperti apa. Paham? Lalu berikutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membuat
reorientation? Reorientation is your personal comment of the story. Jadi komentar-komentar kita terhadap kejadian-kejadian yang kita alami di waktu itu. Nah, reorientation guys, dengarkan, reorientation itu sifatnya optional, bersifat optional. Artinya boleh dituliskan, boleh tidak dituliskan. Artinya boleh diceritakan, juga boleh tidak diceritakan. Ya, misalkan kalau tadi bertemu dengan mantan pacar, ternyata pacarnya itu lebih keren dari saya. Saya sangat jengkel dan saya berusaha cemburu. Nah, itu adalah reorientation. Ya, reorientation namanya. Ya, nah, reorientation boleh muncul, juga boleh tidak muncul. Ya, kalau kalian tidak ingin memunculkan reorientation, ya mangga, oke, terserah kalian. Paham? Nah, seperti itu. Coba di sini. Yang harus kalian lakukan, all you have to do is to analyze this recount text. You have to analyze this recount text, and you have to find the text organization, the purpose of the text, and the language element used in the text. Yang harus kalian lakukan pertama dulu nih. Pertama, cari. You have to find the text organization. Kalian harus berusaha untuk mencari struktur pembentuk teks recount ini. Maka di sini ada Auckland Museum trip. Ya. In the bracket, a recount by Mary Ann from room 7. Sebuah teks recount yang ditulis oleh Mary Ann dari kamar nomor 7. Ada berapa paragraf? Ada 2 paragraf. There are 2 paragraphs. There are 2 paragraphs in 4. Sorry. Okay. There are 4 paragraphs in this article, in this text. All you have to do is please analyze the text organization. Analisis struktur teksnya, ya. Masuk ke bagian mana saja di sini? Masuk ke bagian mana saja? Apakah orientation is the paragraph below? Does the paragraph belong to the orientation? Does the paragraph belong to the event? And does the paragraph belongs to the orientation? Okay, begin. Silakan. Boleh pakai pencil, you may use your pencil. Ya boleh orang-orang di bukunya deh. Silakan. Minutes slide is it enough? Is it enough analyzing the text for about 10 minutes? Cukup menganalisis teks based on the structure for about 10 minutes? 10? No? You sure? Yakin? Gampang, cuma menentukan orientation, event, reorientation. 10 menit, 10 menit ya. Oke. 10 minutes for finishing the recount text. 10 minutes for identifying the structure of the recount text on your book.
Yap. Wait a minute, tunggu. Sini. Nggak usah. Jangan sampai. Kenapa? Hah? Kalau ini jangan dulu diisi. Ini kan language elemen yang berbahasaan belum kita terangkan. Kita strukturnya dulu sih. Yang ini masuk ke mana? Paham? Paham. Ya, itu kan ada sudah jelas ya. Dah? Ya, dalam orientasi juga, dalam orientasi event itu apa cuma gitu aja. Finish it. Okay. Finish class? Have you finished? Yes. Okay. Nggak nyampe 10 menit. I think it is a piece of cake. Sangat mudah sekali. Okay. Here we go. Listen to me. Listen to me. Dengarkan saya. Auckland Museum trip. A recon by Mary Ann from room 7. On Wednesday, 28 October 2012, our history class made a trip to the museum. We left school on the school bus at 8 a.m. It took an hour and 50 minutes to Auckland Museum. On the way to the museum, I saw the sky tower. That was a good, cool, and new experience for me. I saw a whole bunch of different animals like cows, sheep, goats, and bulls. What does it belong? Orientation. Yeah. How do you know? How do you know it is orientation? Huh? Okay, it's because it introduces the participant, place, and time. Because it introduces the participant, the place, and the time. Okay. Boys, look at the second paragraph. Lihat paragraf kedua. Ada yang mau baca paragraf kedua? Pan, baca Pan. Oke, jangan takut, don't be afraid, jangan takut. Yang kencang, Pak. Paragraf kedua, the second paragraph. At 9:30. We go to the museum. Silent. As soon as the bus stopped As soon as the bus stop. in front of the museum gate, I got up from my seat, took my bag and got off the bus. A friendly man, about 50 years old, great just firmly and introduced himself as a into news. We took some. Mana emang? Which one? He took us into into the museum. museum All of us as
went to the Egyptian section, we all we all listen listen to his explanation explanation about the ancient Egyptian itu some recording of what he said for report at school return. Okay, finish. Ki, baca Ki. Still second paragraph. Read the second paragraph. Still the second paragraph. Louder. Yang keras. At 9:30 a.m. we go to the museum. Yang lebih keras Ki, yang lebih keras Ki. Guys, girls silent. Kiki will read the second paragraph. Kiki akan membacakan paragraf kedua. Louder Ki. At 9:30 a.m. we go to the museum. A sun as the bus stopped in front of the museum gate. I got up from my seat to my bag and got off the bus. A friendly man, about 50 years old, dressed uniformly and introduced himself as a local guide. He took us into the museum. All of us went to the Egyptian section. We all listened to his explain about the ancient Egyptian stuff. We took some recording of what he said for a work report at school later. Good, thank you. Rizky. At 9:30 a.m. we got to the museum. As soon as the bus stopped in front of the museum gate, I got up from my seat, took my bag and got off the bus. A friendly man, about 50 years old, greeted us warmly and introduced himself as a local guide. He took us into the museum. All of us went to the Egyptian section. We all listened to his explanation about the ancient Egyptian stuff. We took some recordings of what he said for work report at school later. Now, okay, the second paragraph. What does the second paragraph belong? Event. Ya, the first event ya. Kejadian pertama pada jam 9.30 pagi kita sampai tuh di museum katanya. Setibanya di sana, kami tiba tepat di gerbang depan museum dan lain sebagainya. Kalian paham kan? Mencerita tentang apa di sini? Ada kejadian apa saja di sini? Ada kejadian what events were in the story. Kejadian apa yang ada di cerita ini? Kejadian apa? Oke, berhenti di depan pintu gerbang museum, ya. Stop in the front gate of the museum and there were a friendly man, itu kan? There were a friendly man greeted warmly and introduced himself as a local guide. So there were a man who wanted to be a guide for them. Jadi ada pria tua yang bersedia menjadi guide untuk mereka, gitu kan? Lalu berikutnya, okay, he took them into the museum. Good, he took them into the museum. Then they went to the Egyptian section, gitu kan? They all listened to his explanation about the ancient Egyptian stuff, and they took recording of what he said for a work report at their
at their school. Nah, paragraf ketiga itu apa? Paragraf ketiga itu adalah second event ya, kejadian kedua, good job. Lalu paragraf terakhir, the orientation. Nah, the orientation boleh muncul, juga boleh tidak muncul. Suka-suka kita kalau di orientation ya, tapi usahakan muncul ya. Tapi kalau tidak muncul pun itu tidak apa-apa. Kalau yang ini ya, the last part reorientation. Maka di sini orientation harus. Orientation is a must in the context. Orientation itu adalah keharusan dalam the context. After writing the orientation, you have to write the events. Guys, girls, would you please tell me about the context? Bisa nggak ceritakan tentang the context? You, apa sih struktur dari teks recount itu? What are the structures of the recount text? You, girl, what are the structure of the recount text? Orientation, event, reorientation. Mana yang gak wajib ada? Which one is not the reorientation? Orientation itu tidak wajib ada. Jadi hukumnya sunnah. Sunnah, ya, sunnah, ya, sunnah kan? Ya. Dikerjakan, dapat pahala. Tidak dikerjakan, tidak apa. Dituliskan orang lain yang ngebaca tahu perasaan kita. Tidak dituliskan pun nggak apa-apa, tidak penting, gitu kan? Ya udah sah-sah saja. Itu yang namanya reorientation. Paham? Jadi ada apa saja strukturnya? Oke, let's go to the next part. Nah ini language element of recount text. Jadi unsur-unsur kebahasaan dari recount text itu apa, gitu kan? Unsur-unsur kebahasaan dari recount text itu apa sih unsur-unsur kebahasaannya? Nah, lihat. First, introducing personal participant. Pasti kalau kalian menulis recount text disuruh oleh saya, guys, make a recount text, a personal recount text. Jadi recount text yang personal, yang pribadi. Maka pasti kalian akan menggunakan kata I, pronomina I, menggunakan my group, frase my family, frase my school, ya, I, my family, and I. Nah, yang harus kalian ketahui ini, tahun lalu, misalkan tahun lalu, saya dan keluarga saya ya pergi misalkan ke Bali. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Nah, maka di sini ada saya dan keluarga saya. Dalam budaya Inggris tidak boleh kita menuliskan seperti ini. Last year, misalkan I and my family, gitu kan, went to Bali. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Harus dibalik. Last year, my family. Nah, ini my family and I went to Bali. Harus seperti itu. Jadi kalau budaya sana, jadi orang lain yang didahulu bukan baru kita. Ya. 2 jam yang lalu saya dan adik saya, kalau dalam bahasa Indonesia gitu kan, orang yang ngomongnya dulu baru nyebutin orang lain. Kalau dalam budaya Inggris, orang lain dulu yang didahulukan baru kita. Itulah makanya kalau di Indonesia itu apa? Kebanyakan orangnya mementingkan diri sendiri. Kelihatan dari bahasanya. Kamari kurang jeung si anak Kak
mall KCP, gitu kan? Kemarin saya dan si Ani pergi ke mall KCP, gitu kan? Kalau di Inggris tidak bisa seperti itu. Oh, kemarin si Ani dan saya, harus seperti itu dalam bahasa Inggris. Oh, yesterday, Annie and I. Tidak boleh I and Annie, nggak boleh. Itu budayanya. Kalau kalian pergi ke sana, pergi ke luar negeri, maka itu harus orang lain yang harus